X-nya. Nah, begitu kira-kira. Itu udah dua ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, fungsi eksponen. Nah, itu ya, karena Ibu udah diskusi sama Bumia, beliau juga udah sampai 6.3 ini belajar. Oke. Nah, ini baru yang saling inverse, karena kita belum belajar pangkat, karena pangkat dan ln NX ini nanti akan menjadi inverse, saling inverse-nya. Jadi di sini nanti kaitannya. Jadi langsung saja kita 6.3 ya, karena kita kan 2,5 jam sebetulnya, tapi kita online kan 2 jam aja. Nanti sisanya adalah latihan mandiri dikumpulin ya. Fungsi eksponensial natural atau alami ya. Kalau natural itu alami bahasa lainnya, bahasa Indonesia. Tapi Ibu suka pakai natural aja ya. Nah, ini kemarin kita udah belajar ya, L sama dengan Y sama dengan ln X. Pasti kalau digambar, gambarnya kayak gini nih, monoton naik dan melalui titik 1,0. Lalu balikannya apa, Bu? Coba ya. Sebetulnya ln itu kan logaritma, Ibu sudah katakan, ln X itu sebetulnya adalah logaritma log X, cuman basisnya adalah E, eksponensial, E itu ya, ini EXP ini. E ini E log X. E itu kita bisa lihat di kalkulator atau cari ya, E itu nilainya adalah 3, sekian gitu. Nah, kalau pi kan biasanya 2,7. Ya betul ya, 2,7. Berapa yang bisa dipakai kalau pi? 3,14. Hah? Sorry, 3,14. Ibu salah ya. Yang 2, itu yang E gitu. Kalau pi 3,14 ya, jadi buka balik-balik, sorry. Bentar ya. Kalau pi 3,14 itu kan? Nah. Iya, Bu. Yang E yang 2, gitu. 2,7 sekian kalau tidak salah Ibu ya. Lihat nanti. Epsilon nilai nilai eksponensial ini ya, bilangan Euler namanya, bilangan Euler. E itu yang 2. Ada Bu di bawah Bu. Oh ada ya? Gimana? Iya. Di halaman ini? Iya. Oh iya, nanti kita lihat ya. Nah, jadi sebetulnya ln X itu adalah logaritma, cuman basisnya E gitu. Nah, ini pasti akan terpakai di untuk anak IF nanti gitu ya. Jadi kita ini dia udah pakai inverse nih. Inverse dari ln disebut fungsi eksponensial. Jadi maksudnya lawannya ya. Kalau Y sama dengan ln X, X-nya adalah EXP ini E pangkat Y gitu ya. Jadi kalau ditulis dalam pangkat E pangkat Y. Nah, kalau atau kita review lagi deh materi logaritma. Contohnya 2/3 apa artinya? 8 kan? Betul? 2/3 berapa? 8. 2 log 8 berapa? 3. Nah, 2 log 8 berarti pangkatnya 3. Nah, ini sama. E pangkat Y nilainya adalah X. Nah, berarti kalau kita balik, kita ambil E-nya sebagai basis, E log X gitu kan. E log X nilainya berarti pangkatnya adalah 3 kalau ini Y. E log X sama dengan Y. Nah, E log X itu ini yang kita tulis sebagai ln. ln X sama dengan Y atau Y sama dengan ln X. Berarti kebalikannya adalah X akan menjadi nih E pangkat Y. Nah, itu ya. Kalau X sama dengan E pangkat Y, berarti kita tulis Y sama dengan ln X atau E log X ya. Jadi dia materinya sama dengan materi logaritma sekolah, cuman bedanya logaritma dengan basis. Berarti nanti jadi gimana? EXP ln X jadi X ini kenapa begini? EXP ini adalah eksponensial ya, atau E gitu. E dalam EXP, kalau dia ditulis EXP nggak pakai pangkat nulisnya, dia di datar. Eksponensial Y berarti E berpangkat Y, itu artinya ya. Eksponensial ln X berarti E berpangkat ln X. Nah, ini sesuai dengan sifat dari logaritma. Karena E sama dengan E di sini, berarti nilainya langsung X gitu ya. Ini materi yang ada di sini, materi dasarnya adalah logaritma biasa. Jadi Ibu bisa katakan bahwa eksponensial dari ln X itu nilainya X. Kenapa begini Bu? Ini dasarnya dari materi logaritma ya. Sama seperti E berpangkat ln X nilainya X.
Berarti ln dari exp gimana? Ln dari expy gitu kan. Expy itu kan artinya gini. Ln dari berpangkat y. Masih ingat sifat logaritma? Logaritma tuh y-nya dibawa. Y dijadikan pangkatnya dibawa ke depan. Berarti yang tersisa lne. Nah, lne, ya kan? lne itu kan log e. Berarti log E1 gitu ya. lne itu nilainya 1. Jadi ini penting ya. Log itu kan 1 artinya. Karena kalau 2 log 2 berapa? 2 log 2. 1 kan? Log E juga 1. Log ini kan nilainya ditulis ln. Nah, lne adalah 1. Bisa dimengerti? Bisa, Bu, bisa. Jadi Bisa. karena ln-nya 1 berarti nilainya y aja di sini. Maka di situ ln dari eksponensial y nilainya y. Ah. Jadi eksponensial ln x. Jadi ini eksponensial dengan ln ini menjadikan dia hilang. Kalau x di sini jadi x langsung hasilnya. Atau dibalik ln dari eksponensial y, berarti hasilnya y. Karena mereka kan saling inverse. Inverse tadi kan f ketemu f inverse, hasilnya dirinya sendiri gitu. Nah, yang tadi yang inverse tadi apa? N inverse y ya. Hasilnya y gitu. Jadi dia kembali lagi ke dirinya sendiri. Nah, kira-kira begitulah. Intinya di sini apa? Fungsi logaritma itu inverse-nya adalah eksponensial. Fungsi eksponen. Nah, sekarang kita bahas di materi 6.3 itu adalah fungsi eksponen ini. EXP ini ya. Kalau nulisnya EXPY berarti artinya E pangkat Y ya. Jadi sifat-sifatnya nanti sifat-sifat perpangkatan terpakai gitu. Oh, ini berlaku untuk semua Y, ini untuk X besar dari 0 saja. Coba kita lihat. Nah, ini. Secara gambar, ini, tadi kan ini Y sama dengan ln X, yang warna biru ini gambarnya. Yang warna hitam ini adalah Y sama dengan EXP. Y sama dengan eksponensial X atau E pangkat X ya. Gambarnya akan bercermin terhadap garis Y sama dengan. Jadi sembarang fungsi dengan inverse pasti bercermin terhadap garis ini ya. Nah, ini tadi di bawahnya. Letter E, huruf E mana di sini huruf E? Leonard Euler ya yang menemukannya ya. Yang pertama menggunakannya. Itu adalah unique positive real number ya. Kalau secara definisi apa? E itu bilangan real positif yang kalau ln E itu bernilai 1. Jadi kalau dicari nilai logaritma natural dari E hasilnya akan 1. Itulah yang dikatakan sebagai si E itu ya. Katanya tadi ada nilainya di mana sih? Belum ketemu sama kita ya. Di sini. Ya udah buka bukunya udah. Jadi di sini nilai pendekatannya ya. Masih panjang nih nggak habis karena bilangannya tidak rasional ya. Nah, untuk operasi yang ada di sini berarti mengikuti sifat-sifat pangkat nanti ya. Mungkin kita langsung saja. Nah, ini jadi yang dikatakan. E berpangkat ln X ya. E pangkat ln X berarti mengikuti sifat logaritma ya. Karena sifat logaritma itu kalau A berpangkat A log gitu ya. A log B gitu. Nilainya langsung B gitu. Jadi A-nya sama dengan A yang di sini. Jadi kalau E pangkat ln X sama kayak gini. E pangkat ln itu kan E log. Tidak sama E dengan E-nya. Anggap aja kayak dicoret gitu ya. Hasilnya jadi X gitu. Jadi E ln X pangkatnya jadi X. Jadi gitu. Jadi kita lebih baik pakai pangkat aja ya daripada nulisnya EXP tadi. E itu daripada kita tulis EXP begini, Ibu lebih suka E aja. Karena apa? Terlihat kalau pangkat ya pangkat gitu. Jadi kita mengoperasikannya juga mudah. Karena sifat perpangkatan tahu ya. Kalau misalkan contohnya gini. Layar Ibu masih jelas kan ya? Tidak perlu diperbesar? Pasti, Bu. Masih jelas, Bu, jelas. Jelas ya. Kalau sifat pangkat apa yang kita punya? Kalau perpangkatan E pangkat A, E pangkat B, berarti pangkatnya ditambahin kan? Nah, kalau E pangkat A dibagi E pangkat B, pangkatnya dikurang. Jadi kita di sini memang menggunakan dasar-dasar matematikanya adalah pangkat ya di waktu sekolah. Nah, juga logaritma terpakai di sini. Sementara ln dari E pangkat Y, ln dari E pangkat Y sesuai dengan tadi Ibu katakan karena ln E nilainya 1, berarti jadi nilai Y saja ya. Karena definisinya
sifat dari logaritma, kalau ada pangkat, pangkatnya diambil Y, lalu sisanya lne. Lne nilainya adalah 1, jadi Y kali 1 ya Y gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ini. Kalau tidak dimengerti boleh ditanya ya. Takutnya Ibu terlalu cepat atau gimana gitu. Ini buktinya gitu, dibuktikan gitu ya. Tetapi sebenarnya sama kayak pangkat biasa sih kata Ibu ya. E pangkat A, E pangkat B. Karena kalau kita mau tulis tadi kan kalau EXP dari LN, kalau ini misalkan dianggap sebagai X, hasilnya X gitu. Jadi karena di sini adalah E pangkat AB, ini ditulis di sini XX-nya, ini X-nya, ini X-nya. Jadi kita hanya menambahkan di depannya EXP LN. EXP LN itu jadi kayak tambahan aja gitu ya. Untuk X nilai X itu. Kayak kita tambahin di depan nggak ngaruh dia gitu ya. Nilai X tetap X. Jadi gini aja. Ini sebagai X-nya, ini X-nya tadi. Nah, baru kita cari LN dari E pangkat A, E pangkat B apa? Kalau sifat logaritma apa? Ditambah kalau perkalian ya, benar nggak? Nah ini. Benar, Bu, benar, Bu. Ibu nggak review lagi semua sifat logaritma ya. Kalau logaritma perkalian jadi ditambah. Nah, setelah ditambah apa? Ln dari E pangkat A ya A gitu kan. Ln dari E pangkat B ya B gitu. Eksponensial A tambah B berarti eksponensial ya A tambah B itu sebagai pangkatnya. Nah ini. Jadi ini ya cara penulisannya aja ya. Walaupun bukan kalau pangkat perkalian ya udah pangkatnya ditambah aja kan kayak gitu biasanya ya. Benar nggak? Tapi di sini dia membuktikan teoremanya. Misalkan X pangkat 3 dikali X pangkat 5. Kan kita tahu kalau X pangkat berapa? 3 tambah 5 berapa? 8 gitu kan? 8. Nah ini maksudnya. Simpelnya sih seperti itu ya. Jadi nggak perlu dibuktikan juga sebetulnya. Tapi ya di sini dia buktinya nggak apa-apa. Nah yang paling penting sama kayak logaritma, kita mencari turunan dan integral. Di sini juga tujuan akhirnya adalah harus bisa menurunkan dan mengintegralkan dari berbentuk X pangkat itu. Kalau kemarin masih ingat ya ln ya, turunan dari integral dari 1/x gitu kan. Hasilnya ln x. Nah, tambah c gitu kalau mau ya. Tetapi turunan dari dx dari ln x ya, turunan dari ln baru 1/x, jadi dibalik-balik aja. Nah, sekarang kita mau masuk ke E pangkat x ini. Jadi kalau mau diambil mudahnya aja kita langsung ambil rumusnya aja ya. Nah, sangat mudah sekali. Turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X ini nggak berubah dia. Walaupun ini ada prosesnya di atas ya, tapi nggak Bu jelasin, nggak usah aja ya biar nggak lama. Jadi intinya, kalau kita punya Y sama dengan E pangkat X, mau cari Y aksen, turunan ya E pangkat X lagi turunannya. Jadi nggak berubah. Nah, ini paling mudah. Cuman kalau X-nya dia ganti angka lain, contohnya U gitu ya, tetap pakai aturan namanya aturan rantai ya, chain rule ya, aturan rantai. Kalau kita menurunkan contohnya Y, ini di-keep dulu ya, ini dicatat ya, bagi yang menyimak. Kalau dia E pangkat X, turunannya nggak berubah. Nah, ini enaknya di eksponensial ini. Pangkatnya nggak berubah, turunannya sama gitu. E pangkat X, turunnya E pangkat X. Tetapi contohnya E pangkat X kuadrat misalnya, atau E pangkat 2X lah. E pangkat 2X. Nah, gimana cara mencari turunannya, Bu? Nah, pertama, tulis dulu E pangkat X 2X-nya. Dia kan nggak berubah turunannya. Jadi, E pangkat 2X tetap E pangkat 2X. Tetapi belum selesai. 2X-nya harus diturunkan lagi. Apa turunan dari 2X? 2. Apa turunan dari 2X? 2 kan? Nah, 2. Berarti harus dikali 2. Berarti kalau kita tulis yang baik, 2-nya ditulis di depan. 2 kali E pangkat 2X. Atau kita turunkan dulu yang atas, baru dikali sama ini yang tetap. Nah, jadi kalau secara rumus ditulis segini. Kalau E berpangkat U, turunannya apa Bu? E pangkat U tetap, lalu U-nya juga diturunkan. DXU artinya U-nya diturunkan. Paham ya? Jadi kalau Ibu katakan dari Y sama dengan E pangkat U, berarti Y aksen apa Bu? E pangkat U-nya tetap, lalu U-nya cari U aksen. Nah, gini. Ini bukan angka 4 ya, huruf U ya. Jadi cara penulisannya mungkin mana yang lebih memudahkan kita memahami aja ya. Nah, ini maksud Ibu, kalau E pangkat U, tetap E pangkat U hasilnya, tetapi U-nya juga harus diturunkan U aksen, artinya terhadap X ya, dikali ini ya. Nah, ini rumusnya, atau kayak gini juga boleh. E pangkat U, DXU, DXU artinya DU terhadap X ya, derivatif U terhadap X.
Nah, sebagai contoh ini, cari dx dari e pangkat akar x. Nah, turunan dari e pangkat akar x. E pangkat akar x itu berarti e pangkat apa? Akar x itu x pangkat setengah kan? Iya, pangkat setengah, Bu. Coba Ibu tanya. Kita bonus U aksennya di belakang atau di depan nggak apa-apa. Apa turunan dari e pangkat tetap e pangkat x pangkat setengah akar x ya. Setelah itu x pangkat setengahnya yang diturunkan. Kalau x pangkat setengah apa turunannya kalau ini? Di aksennya biasanya apa? Setengah X kali ya. min setengah. Pangkatnya jadi min setengah kan? Oh, iya. Nah, ini udah di bawah sih ya. Ibu mau jelasin aja di sini. Coba kita lihat. Nah, ini. Jadi E pangkat U-nya ditulis lagi atau E pangkat akar X. Jadi U-nya dimisalkan akar X ya. E pangkat akar X. Lalu turunkan lagi akar X. Nah, turun dari akar X karena akar X itu X pangkat setengah. Jadi setengah kali X pangkat min setengah. Pangkat negatif pindah ke bawah jadi positif. Ini bisa ya semuanya? Bisa nggak? Nah, tadi kan E pangkat akar X sudah ada. Nah, yang ini kan setengah. Nah, X pangkat min setengah tuh gimana X pangkat min setengah? X pangkat min setengah tuh X pangkat setengah tapi di bawah, pindah ke bawah. Jadi intinya X pangkat min setengah itu sama dengan 1 dibagi X pangkat setengah. Jadi pangkatnya positif. Tapi pindah ke bawah ya. Nah, berarti ini bukan kurang kali ya. 2 kali X pangkat setengah 2 akar X. Makanya E pangkat akar X kali 1 udah tetap. Di bawahnya 2 akar X. Nah, ini. Kalau di buku langsung ditulisnya. Tapi ini paham? Ada yang mau bertanya di sini? Belum ada, Bu. Masih aman. Belum ada ya, Mas Timothy masih bisa diikuti ya. Ini buat semua ya. Nanti kalau apa dibaca-baca lagi. Nah, terus Bu kalau pangkatnya jadi banyak ini Bu, X kuadrat ln X. Ya, nggak apa-apa. Kita misalnya ini sebagai U. Kita misalkan dia sebagai U. Gimana jadinya kalau ini sebagai U? Pertama, turunannya tetap E pangkat U dulu. Nggak berubah bentuknya ya, tetap E pangkat X kuadrat ln X. Berarti sekarang turunkan X kuadrat ln X. Nah, ini. Kita tulis saja terpisah ya, X kuadrat ln X ini sebagai U kita tadi ya. U. Bagaimana mencari turunan dari berbentuk perkalian? Masih ingat kan turunan perkalian ya? Kalau kalian masih ingat, kalau U kali V apa turunannya? Kalau Y U kali V. Belajar di materi kalkulus 1 kan, Y aksen apa? Turunkan bergantian U aksen V ditambah U V aksen, benar nggak? V ditambah ya, Bu, betul, Bu. Betul ya? Berarti ini turunkan ganti-gantian. Berarti U aksen kita apa? Turunkan dulu si X kuadrat, berarti 2X kali ln X-nya tetap sebagai V-nya tambah X kuadratnya tetap sebagai U, ln X apa turunan dari ini kembali lagi ke ln kemarin. Apa turun dari ln X? 1 per X. 1 per X, bagus 1 per sekali. X. Nah, ini. Atau dia di sini X, dia dibalik kalau di sini menulisnya mungkin U V aksen ditambah U aksen V gitu kali ya, kalau yang ini ya. U-nya tetap X kuadrat, nih. U V aksen turunannya adalah 1 per X, ditambah U aksen turunan dari X kuadrat 2X, V-nya tetap. Nah, ini nggak apa-apa ya. Jadi ini boleh dibalik penulisnya, boleh U V aksen dulu tambah U aksen V. Karena Ibu biasa yang atas ya, ini bebas ya. Nah, tinggal disederhanakan. X kuadrat kalau dibagi X jadi apa? Mungkin bentuk sederhananya yang mungkin nanti bingung kalau nggak paham ya. Coba. Harusnya ini apa? Kita lanjutin dulu di kanan karena yang bawah ini udah hasil akhir nih. Coba kalau kita tulis dulu. Yang ini tetap X kuadrat ln X. Nah, ini. Harusnya X kuadrat dibagi X apa? X ya. Ini apa? 2X ln NX kan? Nah, ini karena sama-sama memuat X, ini ada X, X-nya dikeluarin. Nah, ini X-nya keluar. X-nya kita keluarkan, tetapi ditulisnya nggak di depan, langsung di depan-depan, paling depan banget ditulisnya di sini ya. Ya nggak apa-apa ya. Dikeluarin si X-nya. Nah, kalau sudah berarti ini tinggal 1. Berarti ini apa yang tersisa? Kalau X-nya keluar. 2 ln X kan? Betul nggak? Iya, Bu. 2 ln X. Nah, karena sifat dari logaritma, kalau ada pangkat itu bawa ke depan atau sebaliknya. Angka di depan 2 ini jadikan pangkat. Nah, tadi harusnya 2 ln X, sama-sama aja ya. Ln dari X kuadrat
itu sama seperti pangkatnya dibawa ke depan 2 kali ln X. Ini sifat logaritma. Berarti kebalikannya dari 2 pindahin pangkatnya ke atas juga boleh. Jadi bentuknya seperti ini yang di sini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah ini ya, berarti untuk bisa memahami materi ini harus bisa pangkat dan logaritma ya, karena sifat-sifat yang terpakai walaupun dia pakai ln, tetap sifatnya adalah sama dengan sifat logaritma untuk penjumlahannya, pangkatnya gitu-gitu ya. Atau kalau dari awal dia berbentuk perkalian X kali E pangkat ini. Fungsinya apa? X kali E pangkat X per 2. Oh, berarti ini berlaku sifat yang sebelumnya. U aksen V tambah UV aksen. Nah, begitu ya kira-kira ya, ini hasil akhirnya. Ini Ibu dari mana ini? Nah, ini kamu pakai rumus yang kayak sebelumnya. UV aksen ditambah U aksen V. Nah, cuma ini enggak udah langsung ya, UV aksennya. U-nya X tetap. V aksennya apa? Turunan dari ini. Tetap E pangkat X kuadrat. Tapi X per 2 ini ya. Diselesaikan dulu ya ini. X per 2 turunannya setengah ya. Benar nggak? X per 2 itu kan setengah X. Berarti turunnya setengah. Maka ini setengahnya. Setengah dari X per 2. Lalu U aksen V. U aksen turunan dari F. Ibu kebalik ini ya. Dia nulisnya U V aksen. Sebentar. U-nya tetap V aksen. Oh, U aksen V sekarang benar. U aksen V. U aksen V turunan dari S adalah 1, makanya ini nggak ada lagi U-nya. U aksennya 1. V aksennya ini V kan. V-nya tetap turunannya. Nah, ini V aja ditulis gitu, maksudnya tidak diturunkan ya. Ya seperti itulah kira-kira ya. Ini harus ditulis secara rinci ya. Masih Ibu, dia melibatkan materi di kalkulus 1, nggak boleh hilang materi kalkulus 1, turunan berbentuk perkalian. Nah, itu kira-kira seperti ini jadinya ya. Lalu disamakan, dikeluarin E pangkat X per 2-nya dikeluarkan, berarti sisanya ditulis di sini. Itu turunan pertama. Yang ditanya apa nih? Oh, disuruh menggambar ya. Kalau menggambar tuh harus cari turunan 1, 2. Ini kita nggak perlu sampai ke sana ya. Menggambar fungsi. Kalau mau manual ya lama juga ya. Bikin dulu turunannya, lalu dianalisis apa di mana naik dan turunnya. Ini nggak usah ya. Oke, untuk turunan udah selesai. Jadi udah dipahami ya. Ini sekarang integral nih. Jadi Bu ringkas kembali. Kalau Y sama dengan E pangkat X, langsung otomatis di aksen tetap dirinya sendiri. Nah, tapi kalau E berpangkat U, ya berpangkat ini, di aksennya apa tadi? E pangkat U-nya tetap, lalu U aksennya dicari. Benar ya? Bisa dipahami? Jadi ringkasannya cuma ini saja. Sekarang integralnya. Karena dia tidak berubah tadi ya, berarti sama kayak biasa. Berarti kalau integral E pangkat X, berarti tetap E pangkat X. Nah, kalau E pangkat U DU, udah DU berarti tetap E pangkat U juga hasilnya. Nah ini. Jadi kalau misalnya ada U, kita ubah dulu supaya muncul DU-nya ya. Nah, nanti kita coba contohnya. Iya, nak. Contohnya ini. Integral E pangkat min 4X dx. Ibu, ininya jadi U. Misalkan U-nya adalah min 4X. Nah, kita ingin cari DU. Apa DU? Turunan dari U apa? Min Ada yang tahu turunan dari U? Min 4. Min 4 ya? Min 4 dx. Betul nggak? Min 4 dx. Karena DU per dx harusnya di sini, tapi DU saja min 4 dx. Nah, di sini kita butuh min 4 dx. Ini baru dx saja, nggak ada min 4-nya. Ibu kasih min 4 di sini, min 4 dx. Kalau Ibu memunculkan min 4 dx, maka di sini harus ada 1 dibagi min 4-nya. Jadi yang merah ini bisa dicoret habis nih, min 4 bagi min 4 habis. Jadi nggak mempengaruhi nilai. Jadi tetap nih 1 per min 4. Nah, ini baru integral. Ini Ibu mengatakan sebagai U ya, integral U. Min 4 dx Ibu ganti dengan DU. Nah, berarti integralnya udah jelas. 1 per min 4-nya tetap. Integral E pangkat U tadi pangkat U juga nggak berubah ya. E pangkat U tetap tambah C. Nah, ini. Jadi jawabannya min 1/4 dari E pangkat U. Kembaliin lagi ke asalnya ini.
Jadi sudah sesuai ya. Nah ini tadi. Kita memunculkan min 4 dx, berarti di depannya harus dikali dengan atau dibagi dengan min 4 juga. Bisa seperti ini? Bisa, Bu, bisa. Nah, ini sama dengan yang ketika ln ya, memunculkan apa yang tidak ada karena kita menggunakan integral substitusi. Oke, dan seterusnya. Ini ya mungkin dengan integral apa ini? Ya sama aja ya. Terlihat nggak sama kalian nomor 5? Mungkin Ibu masukin ini ya. Integral x kuadrat pangkat min x pangkat 3 dx. Kita analisis dulu. Pasti pangkat e-nya dijadikan u. Contohnya ini u-nya adalah min x pangkat 3 ya. Mungkin sambil menyimak, kalau menulis boleh ya. Sambil diikuti biar paham. Kalau du berarti apa du? Turunan dari u apa? 3x kuadrat. Min 3x kuadrat ya. Pangkatnya jadi 2 kan? Nah, dx ya. Nah, di sini perhatikan. Nah, ini. Ini x kuadratnya sudah ada. X kuadrat dx-nya sudah ada ya. X kuadrat ada, dx ada. Yang belum ada tuh min 3. Berarti Ibu kalikan min 3 di sini. Nah, di sininya harus ada 1/min 3. Bisa dimengerti? Bisa, Bu, bisa. Integral Ibu pisahkan di x enggak di sini tulisnya ya. Di belakang. Iya, Nak. Nah, ditulisnya apa? E pangkat min x pangkat 3-nya ditulis dulu. Yang min 3x kuadrat ini kita tulis di belakang. Min 3x kuadrat dx. Sebetulnya kamu langsung juga nggak apa-apa ya. Nah, ini jadikan u. Ini jadi du kan? Nah, karena du-nya udah dianalisis tadi di sini. Nah, jadi sudah dapat. Pasti ini min 1/3 e pangkat u lagi. Karena itu enaknya kalau integral dari e pangkat x itu dia nggak berubah. Baik turunan maupun integral. Jadi ini materinya jadi cukup mudah kalau dipahami ya. Jadi ini kembalikan min 1/3 integral dari e pangkat u ya e pangkat u juga. E pangkat u plus c. U-nya diganti lagi min x pangkat 3. Ini bisa dipahami ini? Bisa, Bu, bisa. Bisa ya, alhamdulillah kalau bisa ya. Yang belum nanti diulang-ulang lagi ya. Nah ini juga tapi nggak usah Ibu lanjutin lagi ya, contoh 6 nanti dicek lagi. Ini katanya kalau mau dicari nilai sesungguhnya. Bu kalau pakai batas gimana Bu? 1-3 berarti kembalikan dulu kan setelah diintegralkan. Ini kan contohnya nih integral. Udah dapat integralnya. Nah contohnya ini hasil integralnya kan ini nih contohnya. Bu kalau integralnya pakai batas nanti gimana ya? Udah dapat nilai integralnya, substitusi kalau contohnya 1-3 berarti ganti angka 3 ya, nggak ada C ya. Kita ambil yang depannya saja ini tanpa ada C. Kita substitusi angka 3 kurangi dengan yang 1. Berarti E pangkat min 27. Berarti E pangkat Bu ya, nggak apa-apa. Ini memang pakai kalkulator ya. Karena nilai E pangkat min 3 kan kita nggak bisa ngitungnya, susah juga kan 1 dibagi 2 pangkat, memangkatkannya nggak akan bisa gitu ya, kalau pangkat negatif juga walaupun tahu maksudnya. Nah ini dengan menggunakan pendekatan gitu ya. Ya Allah. Nah oke, mau dikit lagi. Jadi ini sudah Ibu anggap bisa ya untuk integral biasa. Ini juga mungkin strategi gimana memunculkannya ya. Memunculkan DU-nya supaya muncul. Nah, itu masalahnya lagi. Itu kembali lagi ke teknik integralnya ya. Tetap ada U yang dimisalkan sebagai U adalah pangkat dari E-nya 1/x. Nah, 1/x ini sebagai U apa turunan U aksen gitu. 1/x apa turunannya gitu ya. Kalau tidak salah Ibu nih min 1/x kuadrat ya. Ini dia nih. Min 1/x kuadrat ya. Allahu Akbar. Dijadikan dulu ini x pangkat min 1 gitu. Kalau x pangkat min 1 kan turunnya min 1 kali x pangkat min 2. Nah, min 1/x kuadrat ya turunannya.
Nah, jadi dimunculkan min 1/x kuadratnya. Perhatikan angka-angka yang ada lainnya ya. Yang seperti itu. Kita lihat kayaknya udah habis. Oh ya, udah habis ya. Berarti materi 6.3 itu hanya turunan dan integral dari E pangkat X atau E pangkat U ya. Bisa dimengerti? Nah, Bisa, Bu. untuk latihannya gimana, Bu? Ya. Harusnya 6.23 ini materi kita minggu lalu sekaligus ya, ternyata kecapai sama Ibu bikin videonya juga. Jadi di sini yang harus dihitung apa? Bentar. Kalau Ibu perkecil dulu layarnya. Oke, oh ya, kalau tadi diperbesar cuma digeser. Kalau yang 3 sampai 10 ini adalah menyederhanakan, tapi usahanya aja langsung ya. 11 sampai 22. Jadi yang Ibu minta di sini apa? Mencari turunan dari fungsi-fungsi yang ada di sini. Nah, mungkin Ibu kasih pilihan aja ya. Ini kan 1 sampai 20 contohnya. Cukup kalian kerjakan 5 saja. 5 soal dari 10. Yang ada di sini dari 1 sampai 11 sampai 20 ini cari turunan. Lalu integral lagi juga. Oke, sebentar. Semoga tidak terlalu jauh gesernya ya. Nah, ini integralnya. Bentar. Oh, ini 6.4 ya. Kelewat banget ya. Tadi 6.3 ya. Oke, bentar. Sebentar. Nah, ini tadi. Integral lah. Turunan. Udah ya, ini tadi ya. Tadi yang turunan pilih 5 soal dari 10. Kemudian kalau ini nggak usah aja menggambar, integral aja langsung ini. Integral ini kayak tadi ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuma 8. Berarti cukup 5 dari 8 aja deh. 5 dari 8 ini. Nah, mungkin evaluasinya cukup bentuk itu saja, yang lain-lain nggak usah Ibu tanya yang begini-begini. Yang pakai batas ada nggak ya? Mungkin pakai batas integralnya agak 1 gitu. Cuman mungkin nggak ada ya. Di bawah tadi. Kalau 55 udah 10, udah banyak ya. Nah, udah itu aja. Berarti nggak usah yang pakai batas ya. Oh, ini ada batas ya. Pokoknya yang batas ini kerjainlah minimal 1 buah gitu dari yang 5 itu. Ya, ini ada batasnya, Ibu nggak lihat. Oke, berarti untuk 6.3 ada 10 soal latihan yang harus dikerjain ya. Bisa dimengerti ini? Nah, nanti Ibu buatkan. Yang 6.2 ada 7 ya, Bu? Apa? Yang di 6.2 ada tadi 7 berapa? soal. Berapa? 7, Bu. 7. Ada 7. Ini 10, berarti 17 ya? Iya, Bu. Nah, masih aman? Masih ya. Jadi anggap aja latihan untuk nanti. Maksudnya yang Ibu kasih latihan ini adalah standar untuk soal ujiannya nanti ya. Nah, yang dijadikan latihan ini nanti kita jadikan standar untuk jenis soal ujiannya akan seperti itu nanti UTS-nya gitu ya. Jadi biar terbiasa aja. Mungkin masih 11:30 ya, masih ada waktu sih. Bentar. Oke, Ibu izin minum dulu bentar. Ya, ini ada temannya yang sakit, ada apa, kalau izin gitu kan apa, jadi nggak dapat materi ya, mungkin nanti bisa berbagi gitu ya materinya. Bab 6 ini 7 subbab harusnya, ini 6.4 belum ya. Kita sampai UTS berapa minggu lagi? Harusnya ini adalah pertemuan 3, tapi kita baru 2 ya, karena minggu pertama kan libur. Kita lihat saja kalau 7 pertemuan. Harusnya ini kita udah selesai sama kita bab 6 ini nih. Nah, di bab 7 minggu depan ya. Coba Ibu geser dulu ya.